Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sampai di mana, Pak? Halaman 248. Kemarin sudah dibahas, zikir mencakup segala ketaatan. Taat itu intinya agama. Patuh itu intinya agama. Patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Patuhnya yang lain itu didasarkan kepatuhan kepada Allah dan kepatuhan kepada Rasulullah. Makanya kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata. Kabeh umatku iku mlebu swarga. Illa man aba. Kecuali yang gak mau. Kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau itu, Nabi? Masuk surga kok tidak mau itu loh. Maka jawabnya Nabi, faman atau ani yadkhulunal jannata. Sapa sing taat nang aku, yaiku sing mlebu swarga. Wa man asani faqad aka. Sing maksiat nang aku, yaiku sing gak gelem mlebu swarga. Tuh, itu hadis itu, Pak, itu. Adab berzikir. Nggih, itu sekarang ya. Adabnya kenapa sih, Pak? Sepatutnya berzikir itu. Sebaiknya berzikir itu. Lebih-lebih zikir dalam bentuk kegiatan seperti wirid. Lebih-lebih itu. Tujuan berzikir ialah menyucikan jiwa dan membersihkan hati serta membangunkan nurani. Jiwa ini ya ruh ini, Pak. Jiwa itu. Hati itu ya potensi rasa yang ada di dalam jiwa. Tuh. Jiwa itu menurut para ulama kan ada apa aja. Hati itu menurut para ulama kan ada 3. Ada hati yang hidup, ada hati yang mati, ada hati yang berpenyakit. Nah, itu. Tuh. Bagaimana hati itu menjadi hati yang hidup? Hati hidup itu di dalam Al-Quran disebut dengan sebutan apa, Pak? Qalbun salim. Illa man atawaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Di mana pada hari tidak ada lagi artinya, tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak, melainkan
Ya, mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang hidup. Itu disebut juga hati yang bersih itu. Hati yang suci itu. Namanya qalbun salim. Karena hati itu kan ibarat pasukan itu kan panglima hati itu. Tuh. Semua ini kan prajuritnya. Jadi dia bisa memberi komando dan yang lain itu ikut. Yang lain itu ikut. Kalau dalam struktur pemerintahan raja, bukan sekedar presiden. Kalau raja itu absolut. Karena memang kekuasaan raja itu banyak yang bersifat monarki absolut. Kalau yang nggak absolut itu sudah mengambil wujud-wujud struktur negara modern. Kayak Inggris itu punya raja, tapi rajanya nggak berfungsi dalam pemerintahan sebagai simbol. Tuh. Tapi punya wibawa, karena yang punya negara itu beliau itu. Yang menjalankan pemerintahan ada di kekuasaannya Perdana Menteri. Kayak Thailand. Tuh. Banyak negara-negara masih bentuk kerajaan itu, tapi tidak monarki absolut. Hati itu ya monarki absolut itu. Bisa memberikan berbagai instruksi, dan itu harus dilakukan. Karena punya kekuasaan yang mutlak. Itu kalau kotor, ya perintahnya kotor, instruksinya kotor. Kalau mati ya nggak bisa melihat ke depan, bagaimana membawa masalah apa tidak. Yang penting senang, yang penting puas. Tuh. Kalau sakit ya kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang tidak. Kalau pas sakitnya sembuh, ya apik. Pas sakitnya kumat, ya gak karu-karuan ngoten jenenge sakit. Nah itu hati itu. Maka di dalam Al-Quran disebut qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Jadi zikir itu dalam rangka untuk qad aflaha man tazakka wa dzakara asma, dan berzikir kepada Allah. Sehingga kalau hatinya suci itu ya, hatinya ini hidup, bangun. Makanya membangunkan nurani. Hidup dan dapat melihat yang benar dan yang tidak. Disitulah berfungsinya hidayah Allah itu, berfungsinya Al-Quran, karena Quran itu cahaya. Sehingga mata hati itu bisa melihat. Ketika mata hati mendapatkan sinar dan bisa melihat, itu disebut dengan nur aini, cahaya mata hati. Nur aini itu bahasa Arab, bahasa wakinya ya nurani. Napa? Nurani. Dari kata nur aini menjadi nurani. Zikir itu di situ luar biasa zikir. Jadi membangunkan, membersihkan, menghidupkan, membangunkan hati yang tidur itu, tidak melek-melek itu, dibangunkan. Tuh, membersihkan hati yang mungkin masih ada kotor-kotornya itu, sehingga jiwa itu bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hal inilah yang disyaratkan oleh ayat yang mulia, wa aqimis sholata, dan dirikan sholat. Kita sudah mendirikan sholat,
berikutnya ini loh, seberapa kemudian pengaruh sholat itu terhadap innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji itu ya perbuatan yang tidak patut lah. Perbuatan mungkar itu ya kebaikan yang diingkari. Jadi kalau baik ya punya kecenderungan tidak ingin mengingkari. Dan kalau dirasa itu nggak tepat, ya nggak dilakukan. Tuh. Jadi hatinya itu bersih. Pokoknya mungkar menurut ono rasa kepingin ngedoi dan berusaha itu untuk ngedoi terus. Kekuatan sholat itu di situ. Jadi sholat itu hubungannya dengan takwa itu ya dekat. Gitu. Makanya salah satu hukuman orang yang tidak sholat padahal sudah ada syariat sholat, bukan tidak sholat karena memang belum sholat atau belum sempurna sholatnya, mengingkari syariat sholat itu pada zaman Nabi masuk kategori yang boleh itu diserang, diserbu itu boleh. Termasuk yang tidak mau mengeluarkan zakat itu boleh. Makanya hadis di kitab Arba'in Nawawi itu sampean kan pernah membaca hadis ya. Aku ini diperintah oleh Allah untuk membunuh ya, orang-orang kecuali orang itu sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mendirikan sholat, mereka sudah mengeluarkan zakat. Hadis itu. Pada zaman Nabi itu ada, ketika Nabi sudah kuat orang-orang yang sudah bersyahadat, tapi mereka mengingkari zakat. Enggak mau mereka mengeluarkan zakat itu. Dan itu pada zaman Abu Bakar diperangi. Dan saat Abu Bakar hendak memerangi itu ada perdebatan itu antara Abu Bakar dengan Umar. Wong lure kan sering berdebat kan. Sering berdebat. Bukan berdebat itu sapa sing menang sapa sing kalah. Sing apik piye ngono. Sehingga masing-masing mengeluarkan argumen. Tuh. Tapi pada akhirnya keputusannya orang-orang yang nggak mau membayar zakat itu diperangi. Karena ternyata itu bukan sekedar persoalan keyakinan, tapi itu juga persoalan politis. Karena yang dihadapi Abu Bakar setelah menjadi khalifah dipetakan itu kan ada 3. Dan yang paling krusial itu, dan itu harus segera diselesaikan. Kalau tidak negara yang didirikan Nabi itu bisa hancur. Ya, persoalannya itu menghancurkan negara. Dan negara itu harus tegak, karena negara itu punya kekuatan. Kalau nggak punya kekuatan, nggak ada yang mengawal ajaran agama ini. Orang per orang itu yang memperjuangkan itu. Sulit, ya bisa tapi nggak bisa kemudian cepat berkembang. Nggak punya kekuatan orang per orang. Iya. Kalau negara melalui berbagai saluran, bisa melalui undang-undang. Pada zaman Nabi itu kan begitu. Maka 3-nya ini dihadapi oleh Abu Bakar selama beliau menjabat menjadi khalifah itu
2 tahun beberapa bulan. Tidak lama, tapi selesai 3 itu. Siapa itu? Orang murtad, nabi palsu, orang-orang nggak mau membayar zakat. Sebab menurut mereka membayar zakat itu harus diambil. Khudh min amwalihim. Ambillah dari harta mereka zakatnya. Menurut mereka yang diperintah mengambil itu nabi. Sekarang nabi meninggal, berarti nggak ada yang diperintah. Itu jenenge mokong, nggak gelem. Abu Bakar nggak berhak apa jopo-jopo. Ini sudah mulai ada paham baru itu sudah itu waktu itu. Dan itu dikembangkan paham seperti itu. Itulah makanya terjadi perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Lah muncullah antara lain dasar hadis yang tadi itu. Dan hadis itu kan diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu sebenarnya itu. Memang waktu itu mereka berdua belum tahu kalau ada hadis itu. Yang tadi itu, yang saya sampaikan yang ada di kitab Arba'in, hadis Arba'in Nawawi itu, hadis 42 hadis itu kan ada. Itu kan hadis pilihan dari itu. Nah itu semua ya dibasmi semua itu, nggak tanggung-tanggung, ya nggak mau melakukan zakat itu diperang. Nah saiki kan panitia zakat itu gak jopo, kecuali lajis kan meneng tok nunggu wong teko kan, barek diumumno, nah kan gitu kan ya, le tak sakit gak jemput boleh. Itu. Jadi Quran itu khudh min amwalihim, ambillah gitu. Soal sekarang gak diambil teko dhewe, alhamdulillah kan gitu ya. Enak. Ditunggu itu nonggone kursi nok meja teko dhewe, bayar dikai kwitansi dari wae. Ya, enak saiki bisa deh. Waktu itu diambil zakat itu. Kamu kena kayak pajak gitu loh sampai. Ya, harus aktif. Fungsi negara itu ya itu antara lain. Sehingga kemudian ada undang-undang zakat ini ya di situ. Fungsinya negara itu ya pasnya itu. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu lebih utama lagi. Dia mengatakan zikir kepada Allah itu ya hakikat sholat, dan sebenarnya ya lebih utama daripada kita sekedar Allahu Akbar sampai salam yang itu sudah disebut dengan sholat. Awak dhewe wis Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Tapi kalau enggak zikir ya enggak utama. Sebab yang bisa menjadikan tanha anil fahsya'i wal munkar itu zikirnya itu. Bukan Allahu Akbar sampai salamnya semata. Tidak. Inilah berulang kali kemarin ngaji di rumahnya Pak Arif itu sudah kita sampaikan kenapa di dalam memahami ya tek-tek ajaran agama itu perlu pendekatan, dan antara lain yang sudah kita sampaikan kemarin itu ada yang namanya burbayani, ada yang namanya burhani, ada yang namanya apa kemarin? Irfani. Irfani itu dengan hati. Supaya substansinya itu bisa kita peroleh, manfaatnya itu bisa kita rasakan, dan itu membentuk diri kita menjadi orang baik. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah wong sedina awak dhewe ping 5 kok sik nglakoni elek, ya berarti ya dikiri kurang kan. Lho ping 5 lah dhewe. Lho esuk lho. Wis aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Zuhur ngono maneh, asar ngono maneh. Durung lapo-lapo, magrib ngono maneh. Isa si oleh mulet tok ya wis mlebu jan. Ngoten ta? Mari magrib. Lho kok iso nglakoni elek bengi turu sampeyan. Tak sempat.
Kalau itu bermakna zikir, itu lebih utama. Wala dzikrullahi akbar. Karena itu sebenarnya hakikat sholat itu zikir akbar. Karena dari sholat itu akan muncul ya kepatuhan tadi itu. Karena zikir itu meliputi semuanya itu yang seperti kemarin mencakup segala ketaatan. Taat itu ya yang mungkar dijauhi, yang baik dilaksanakan. Artinya buat mencegah perbuatan keji dan mungkar, zikir kepada Allah itu lebih ampuh dari sholat. Artinya dari sekedar sholat, maksudnya dari sholat yang dikerjakan sekedar Allahu Akbar, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tapi hampa daripada zikir. Maka zikir itu harus dipahami, karena zikir itu ada pada semua amalan. Karena semua kepatuhan itu zikir. Karena itu ketika kita patuh, itu harus ada zikirnya, bukan sekedar kepatuhan biasa. Sehingga patuh itu tumbuh dari kesadaran hati yang dalam. Ini yang penting beragama itu. Lha awak dhewe wis Islam, tapi lek kepengin beragama sing apik kan ditoto. Wis salat, tapi nek kepengin salat iku iso ndadekno jiwa iki bersih kan ditoto salate. Sudah kita amalkan, tinggal fungsi apa tidak kan gitu. Sehingga tidak terjadi disparitas lah, perbedaan yang cukup jauh. Jamaah haji Indonesia ini hajinya ini sampai nopo? Antri-antri koyo ngoten sampai kewalahan lah ngoten ta. Kayak sing saiki ngoten iki. Ngene iki sing disalahno sapa? Sing disalahno Kementerian Agama, menterinya anyar. Lah sing nunjuk 8 sarikae iki sapa? Sing nunjuk 8 sarikae ya anggota DPR niku sampean. Mangane DPR gak tapek wani ngomong. Duduk kemauan ini Menteri Agama. Nah ditunjuk, lha ya apa? Wong dhek sing duwe kuwasa. Ya sing penting dadi apik. Ya akhirnya gak apik gitu. Bingung dengan agama gitu. Ya apa gak bingung. Ngatur sarika 8, ngatur wong Arab niku mboten gampang kan. Wong Arab iku ana superior sampean. Nggih. Mangane sampeyan ana persoalan mbek wong Arab iku ngomongnya sallu ala nabi, mari sallu ala nabi, sallu ala nabi. Nah, itu. Kula niki kita udah jedha iku paspor dijaluk polisi yo. Oleh gara-gara dikon munggah kula mboten munggah wong jamaah cek nang Lingsor. Ya ngurusi jamaah. Jawal paspor, mari gak dikekno. Nah, ini perlu senjata ya. Sallu ala nabi. Mari ngomong jaluk sepuro, sallu ala nabi. Ngono tok ae, sekakade ngomong. Kadek cerita, terus dikekno nah mari dikekno. Gak wani orang Arab ini kulturnya itu. Kulturnya orang Arab itu. Mboten wani. Lho niku temenan niku. Niku sampai merasep sampai wedi kualat nih sampean. Wedi kualat. Sallu ala nabi. Sebabnya ialah karena orang zikir itu demi hatinya terbuka terhadap Tuhannya dan lidahnya lancar menyebutnya, maka Allah akan mengirimkan cahayanya itu. Ya, karena mengingat Allah, yang punya cahaya itu kan Allah. Kalau Allah sudah memberi cahaya, ya wis pada menjadi nurani ya. Napa? Nur aini. Nggih. Tapi ini hati gelap namanya dulmi, bukan nur aini napa? Dulmi. Sing gelap. Sehingga tersesat. Hingga keimanannya akan bertambah, keyakinannya
akan berlipat ganda. Dengan demikian hatinya akan tentram dan puas menerima kebenaran. Sebagaimana firman Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum, ya, hati mereka itu menjadi tenang. Tenanglah hati-hati mereka bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala, ketahuilah, bizikrillahi, dengan berzikir kepada Allah itu tatmainnul qulub, ya, akan merasa tentram hati. Itu yang perlu dipahami itu. Jadi zikir itu menyucikan jiwa dan membersihkan hati serta membangunkan nurani, yaitu sehingga dengan demikian bisa menambah keimanan, keyakinannya akan berlipat ganda karena Allah akan senantiasa mengirimkan cahaya, sehingga kebenaran yang bisa dilakukan itu menjadikan dirinya bahagia. Makanya kata Nabi, idza saratka hasanatuka fasa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Kalau amal-amal baik yang kamu lakukan membuat hatimu bahagia, amal-amal buruk yang kamu lakukan membuat hatimu menderita, itu tandanya kamu itu beriman. Kenapa Pak? Beriman. Tuh. Ngurusi perjuangan, dadi pengurus seneng, dadi pengurus sedih, ngoten lho ya. Dadi pengurus sedih, dadi pengurus nguyang-guyu wae ngono ya. Lah sing ngurusi sapa terusan? Dadi pengurus gak dibayar kok seneng. Ya tak mau dakwah itu. Lah kata dah. Oke. Masih terus ini keterangannya, yaitu dan jika hati telah puas dan lega menerima kebenaran, maka ia akan menghadapkan perhatian kepada contoh teladan yang lebih tinggi dan akan berusaha, ya, buat mencapainya. Jadi imannya akan terus meningkat gitu. Hatinya menjadi bersih sampai mencapai qad aflaha man tazakka. Terus melakukan itu. Sehingga suri tauladan dalam hidup ini bukan sekedar, ya, mencontoh yang ringan-ringan, tapi mencontoh yang memang berat-berat, seperti yang kemarin, ya, kita sampaikan itu, yang bisa ketika diludahi orang tidak marah padahal dia berani, itu Nabi. Padahal bisa membalas itu. Oh, Nabi presiden kok tidak bisa itu. Mempunyai tentara kok tidak bisa. Tapi Nabi itu tidak balas. Nah, sampai ini iso didoni wong gak balas ngene. Nah, ini gak iso lah, berarti durung nyuntuh Nabi ya itu. Artinya ada kemampuan untuk mengendalikan marah. Ya, ada kemampuan untuk melahirkan lapang dada. Itu loh, di situ itu loh. Itu tidak mudah itu. Tidak mudah. Zikir itu bisa mengarah ke situ. Zikir itu. Nggih. Sing penting zikirnya ditata, karena memang begitu menurut keterangan di dalam kitab ini. Nanti ada peningkatan. Kalau sholat itu sekedar sampai, ya, mengerjakan mulai A sampai Z sudah selesai, tapi zikirnya hilang, ya hilang. Makanya kadang-kadang kita itu heran, oh, mari sholat kok geger gitu. Lu sholat itu wis ditata, barek Nabi wis ditata. Ini dadi imam, dia pertimbangno makmummu itu, aja menurut kemauanmu. Jangan cenderung sholat panjang, sholat khusyuk. Jangan mendolimi makmum, karena makmum itu ya macam-macam. Ono sing kuat ngadeg suwi. Nah, saiki imam-imam sing arek nom-nom iku, sing anyar-anyar niku lho, arek nom.
sik teko nggone pondok bareng. Iki cenderung nek maca ku dawa wong. Lah iya wong sikile kuat. Ya maca nek 5 ayat gak krasa sikile. Bar sing tuwa ngene ya apa sampeyan. Beda loh, aja sampai terganggu kekhusyuan itu. Banyak hal itu. Tapi kita sering berdebat kayak itu. Salat jamaah, sikute kudu rapet. Iso sampean sikut udah rapet iku iso sampean ya. Nabi gak ngongkon ngerapetno sikil, ngongkon lurus rapat. Gak kudu sikil ketemu sikil, gak muntur kejar-kejaran ngono sampean. Salat kok kejar-kejaran sikil ya ben iku lho. Lha lak sahabat ta iku ngoten lho. Sahabat nglakoni ngono ku mau disawang bare Anas. Lah hadis ora cuma loro ae iku. Apa Anas bin Nu'man iku kan iku sumbere. Sumbere kan dari situ sahabatnya itu. Tuh. Nabi ngomongi luruskan, rapatkan. Ngono ta? Nabi itu. Duduk pundakmu itu sambungan. Nabi gak pernah bilang gitu. Itu sahabat lalu menafsirkan seperti itu. Nah sampean saya kisah ta sampean. Salat terus ngene iki sampean. Ya gak iso. Lah sing ndek apa lagi ngene. Saya tadi iki lho. Lah itu dadi rame persoalan. Lho sampean ngono gak apa-apa. Ya monggo, tapi aja rame gitu lho. Nanti salat kejar-kejaran gitu. Akhirnya kejadian yang sampean tak terangno kene kok. Gara-gara salat kudu ketok kelek akhire rukuk ngene iki sampean. Sebelah gak iso rukuk. Bareng sebelah gak iso rukuk, ya batal gak iso rukuk dek ya apa? Ketinggalan. Ya ngancam, awas kan dia dari aku batal. Bareng rakaat berikutnya begitu rukuk cengele dicekel kae mbek wong iku. Ngene gak iso. Tangi-tangi gak iso. Gak iso. Banget kok rukuk sujud tok, bagi sujud tangannya diginikan. Enggak bisa tangi. Allahu Akbar. Gini tok kan ya. Kula diceritakani sampai guyu kula. Wis salat kok iso anu piding-pidingan. Ya guyu. Ya ilang dikire kata niku ilang, dikire niku wis gak bakal dikir kata niku. Sing dipikir kata niku tok. Hilang lah. Saya masak sholat gini, saya nggak bisa sujud saya. Ya saya batal. Tapi yo, awas kon yo, tidak biasa gitu. Pas dia kok pinggir tembok itu nih loh, pas pinggir tembok sebelah mereka. Wah, ini peting itu sampean begitu suruh sujud itu, peting itu. Oh, gak iso tangi kan, gak wani. Oh, sing peting tentara, kan tentara, gak wani gini. Ya apa, sholat kok gini. Iki sing salah salate apa sing salah sing memahami salat ya tadi. Oleh karena itu, ini yang penting juga kedudukan zikir itu bukan soal remeh. Sebaliknya amat penting dalam kehidupan manusia. Dan tidak masuk akal jika selesai ini akan dapat terwujud ya. Dalam hanya menyebutnya di bibir belaka. Itulah makanya supaya amal itu menjadi zikir harus didekati dengan intuisi atau dengan irfani. Dengan apa? Irfani. Tidak cukup dengan bayani, burhani sampai kepada tingkat irfani. Jadi substansi ajaran itu bisa kita ya pahami, lalu bisa kita peroleh sehingga amal-amal yang kita amalkan itu bersifat substantif gitu. Bukan sekedar kegiatan rutin gitu. Sampai di mana itu? Karena gerakan lidah itu sedikit sekali faedahnya bila tidak cocok dan sejalan dengan hati. Allah telah memberikan bimbingan. Nah, ini yang kemarin sudah kita sampaikan ayat ini mengenai tata tertib yang harus dituruti seseorang bila ia sedang berzikir. Pun ya ayat ini kan sudah kemarin ini ya. Sudah kita sampaikan ayatnya itu. Pokoknya zikir itu kunci ini. Ini doa itu surat apa itu? Antara lain
Surat Al-A'raf ini ayat berapa itu? 50 berapa kemarin itu? 55 ya. Bukan hanya itu, kalau doa masih ada yang lain. Wadhkur, dan berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam jiwamu, di dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dan dengan rasa takut, itu wa dunal jahri, tanpa jahr, tanpa mengeraskan, minal qauli, dari ucapan. Jadi ucapannya gak perlu, gak perlu jahar, sirai, sir, sir, bil huduwi, ya, apa, baik di waktu pagi, wal asoli, dan di waktu petang. Mulai pagi dan petang itu ya zikir seperti itu. Kemarin takbiran nggone Stadion Gelora Bung Karno, sing pas ini kalau napa Indonesia musuh Cina, nah pas kebetulan apa niku nggih malam takbiran. Lha iku nek gak salah iku nggih sing jaga gawange Cina lak muslim ta iku. Cina sing jaga gawange iku muslim. Gitu. Ya sekarang muslim kan di mana-mana Pak, jumlahnya banyak, kecil kan ada di mana-mana itu. Cina itu yang banyak muslim ya di Kanton itu, di Guangzhou itu yang ada itu. Guangzhou itu banyak muslimnya itu. Di Guangzhou. Terus ada lagi yang sebelah utara di mana itu ya? Provinsi mana itu juga banyak itu muslimnya itu. Karena dulu ya sampai ke situ kekuasaan Islam. Dulu itu sebelum dihancurkan oleh Hulakukan sampai ke situ. Ayat tersebut memberi pertanda bahwa zikir itu disunatkan secara sir, artinya tidak dengan mengeraskan suara. Ya, tuh. Oleh sampean zikir buanter, kono buanter, kono buanter, kono buanter, ya perang zikir sampean. Kadek dikira beda-beda. Lah dikir kan dewi-dewi itu. Kan urusan hati kita dikir itu. Ya, dikir jamaah bagaimana Pak? Nanti ae nek dikir jamaah iku durung bape ngono. Gak usah kupu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar segolongan manusia yang berdoa dengan suara keras dalam salah satu perjalanan. Maka sabdanya, ya ayyuhan nas, irba'u, wahai manusia, irba'u, rendahkanlah ala ambusikum, atas dirimu. Koniku nek ndonga iku aja banter-banter ngono. Ndonga kok kuwater. Nyanyian apa ndonga. Fa innakum, karena sesungguhnya kamu semua la tad'una, tidak memanggil, tidaklah berdoa kamu semua asamma, kepada yang napa? Asamma niku napa? Tuli, sumum bukmun iki lho. Sumun bukmun. Iku lak bahasa kasar menurut awak dhewe. Soale dikopok-kopok iki, manjane kopok iki. Anjane kopok iku bisu. Awak dhewe nek diomongi ngono, dilaporno polisi itu penghinaan. Tapi Quran sampai kono anjane kopok. Kopok bahasa sing paling gak enak keplek iku anjane. Sumun. Fa innakum mongko sak temene kon kabeh la tad'una, iku kon kabeh gak ndonga asamma nanggone sing kopok.
Wala ghaiban lakon iku gak ndonga nang ngene ghaiban sing gak ana. Kon niku ndonga sing cedhek nang sing nang nggonmu lho cedhek. Dek iku gak wado, gak. Makanya dari Quran Nabi disuruh menjawab idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Nek takon Muhammad wong-wong nang awakmu tentang aku ya kan ana aku ki cedhek. Ujibu dakwatad da'i ida da'ani, aku yang menjawab. Setiap orang yang berdoa ketika mereka berdoa kepadaku. Lah wong sing dijaluki nek kok bengok-bengok ya ngene. Jadi malaikat kok niku ngomong apa wae kene. Kok gak ngerti nek ngarepmu gitu. Innalladzi sak temene zat itu ya Allah iku. Tad'unahu sing awakmu kabeh njaluk nang gone zat niku nggih. Samiun itu sangat mendengar. Qaribun sangat dekat. Aqrabu lebih dekat. Ila ahadikum kepada salah seorang di antara kamu min unuki dari tali ini lho Pak, apa? Tali leher. Tali leher rahilatihi kendaraan. Loh. Tali ini lho Pak. Tali lho sampean tali. Tali itu cedek. Luwih cedek timbangane taline sapi sampean nonton sapi. Luwih cedek. Bahkan kalau di dalam Al-Qur'an disebut min hablil warid, daripada leher. Lha ono kono kok kon ndonga banter-banter lah pokoke. Lah kari kopok. Nabi gitu ingatkan seperti itu. Nah, sebagaimana itu tadi ya etikanya Pak ya itu. Jadi ayat itu Al-A'raf sama apa itu hadis itu ya itu adabnya itu antara lain. Sebagaimana ia memberi petunjuk agar dalam berzikir itu seorang dalam bersikap dalam keadaan harap-harap cemas. Doa itu ana khaufau wa tama'a. Raghbau wa rahaba. Itu kudu ana iku berdoa itu. Itu Al-Qur'an kalau itu. Di antara tata tertibnya lagi ialah agar orang yang berzikir itu bersih pakaian dan suci badan serta harum baunya. Itu kalau zikir dalam bentuk halaqah. Itu betul. Itu. Karena demikian akan menambah kegairahan. Iya, tapi saya kene kewangi ini ya nyeger wong liya ora ngoten sakniki gitu. Wong akeh lah ngoten ta. Semproti kabeh awake semprot supply kono apa maneh sing nyemprot wong wedok kok iki wonge mangine ngene apa rupane ngene akhirnya ganggu di samping sedapat mungkin menghadap kiblat. Nah, ini kalau berdoa itu begitu ya, karena sebaik-baik majelis ialah yang menghadap kepada kiblat itu. Nah ini kalau nanti zikir dalam bentuk halaqah. Ya iku ana lho bapak iku. Keutamaan berkumpul pada majelis zikir. Sing disebut apa, Pak? Sebut apa niku? Liqa. Liqa niki lho, Pak, sampeyan itu. Nggih. Yang disebut halaqah itu. Liqa itu ketemu dalam sebuah kegiatan di mana dia dibatasi dalam kelompok tertentu itu sehingga disebut dengan apa? Halaqah. Sehingga dibatasi dengan majelis. Majelis itu bahasa Arab, Pak. Salah satu syarat ijab qabul itu kan dalam satu majelis. Nah,
ternyata dalam satu majelis itu dipahami oleh para ulama bukan dalam satu tempat begini, tidak. Satu majelis itu seketika, satu rangkaian. Sehingga ketika muncul nikah jarak jauh lewat telepon, nah itu diperbolehkan selama syarat rukunnya terpenuhi. Nikah lewat telepon ini lho Pak, sing siji nanggone ya bundi dulu itu, sing siji nang Mojokerto, sing siji nanggone Amerika. Nah itu. Kalau sekarang kan bisa lewat video call Pak, sekarang kan tahu kalau sekarang. Kalau dulu kan hanya lewat telepon, via telepon. Selama itu rangkaian, nah itu masih dalam ya, kategori majelis. Tetapi menerapkan majelis ini, para ulama itu juga tidak sama, ada yang sangat ketat. Karena itu kalau kemudian ya, ketika akad nikah ijabnya itu sudah ya, tunai, kok arek durung jawab, si rada ragu, itu dianggap batal. Ada yang begitu. Dianggap apa? Batal. Pemane ragu-ragu, batal. Pemane salah, batal itu. Karena harus seirama itu. Dengan mas kawin uang misalnya 10 juta itu. Lalu dijawab dengan tidak pakai mas kawin, batal. Atau dinyang dengan cuman 2 juta aja, nggak boleh gitu. Karena nggak sesuai, nggak seirama. Langsung dijawab. Dimahwi sekian-sekian halan, langsung dijawab. Dengan mas kawin 50 juta. Sebentar Pak, saya tak konsultasi ke ibu dulu kau. Jawabannya besok 1 minggu Pak. Ya gak oleh. Tidak satu majelis itu namanya itu. Jadi gitu para ulama fikih. Tapi kalau di hadis nggak sampai ke situ pembahasannya, itu sampai ulama fikih itu yang bahas begitu itu. Sampai golek hadis gak nemokno. Ini gak nemokno ya sah wae sampean. Wong gak nemokno dalile. Iku nek ulama fikih sing ngono, ya memahami dari tek-tek itu, dari tek hadis itu. Muncul kemudian persoalan seperti itu. Oleh enggak nikah via telepon? Yo gak ono hadis nerangno zaman Nabi gak ono telepon kok. Nggih sampean. Mboten enten zaman Nabi itu. Via telepon kan tidak ada. Itu adanya berikut kemudian perkembangan di zaman modern ini itu. Sehingga di situ wilayah yang akan menjawab itu fikih di situ. Jadi fikih itu selalu berkembang. Ini fikih itu. Cuman kadang-kadang sampean tidak begitu nggak begitu lengket dengan fikih. Karena apa? Sampean sering kembali kepada hadis. Makanya kitab-kitab fikih nggak banyak panjenengan kuasai. Kitab fikih, wah ke kitab fikih, kitab hadis itu pakai di. Yo akeh fikih Pak sampean itu. Yo kata kitab fikih. Oke. Ya kata kita fikih, sampai saya kono fikih kontemporer. Hadis kontemporer kan nggak ada Pak sebenarnya. Nggak ada. Ya kata fikih, terus berkembang fikih itu. Ada tesis saya sih sebenarnya ingin baca tapi nggak nemu karena tesisnya nggak di sini. Ada tesis itu yang berusaha mengumpulkan buku-buku yang berbahasa Indonesia. Lalu dia mencoba membuat pemetaan pemikiran dalam hukum perkawinan Islam itu ada berapa. Dipetakan dulu, ada model A, B, C, D. Lalu buku-buku yang berbahasa Indonesia yang ditulis oleh seluruh orang-orang Indonesia itu. Ya, itu kira-kira tipenya itu kemana? Itu loh diteliti sampai gitu. Dikumpulkan banyak buku yang di Indonesia khusus bahas perkawinan itu Pak. Khusus bahas perkawinan. Lek sampean kepengin bicara perkawinan, nekakno wong sing iki, itu dia banyak ilmunya karena dia sudah meneliti. Jadi ilmunya itu dari penelitian. Bukan sekedar dia baca.
Kula niki sertifikasi kula niku fikih, tapi fikih lebih spesifik. Hukum perkawinan Islam kata. Sertifikasi dosen itu ya hukum perkawinan Islam kula niki. Nah, hubungannya nanti dengan hukum peradilan dan hukum kewarisan. Perlu niku hubungannya. Jadi kula niki ngajar niku biyen ngono kuwine nggih hukum perkawinan kali hukum peradilan. Warisnya pun kula tinggal. Tesis kula biyen niku tentang waris, tesis kula niku biyen. Tentang pemikirannya, pemikiran Hadzairin, pemikiran Syafi'i, pemikiran kompilasi hukum Islam itu. Tentang waris. Makanya sing wangel waktu niku goleki, ya apa iku nggone fikih. Cucu teko anak wedok iku gak ahli waris, cucu teko anak lanang gak ahli waris, sementara hadisnya hanya asar sahabat. Quran tidak menerangkan itu. Kok iso ngono ku piye begitu? Nah, makanya nggih. Oh, itu jawabannya saya temukan di tafsir Al-Manar itu. Sampean kalau menerjemahkan surat An-Nisa ayat 33. Tafsir Departemen Agama dengan tafsirnya Ahsan itu Al-Furqan berbeda nanti sampean terjemahannya itu. Dan hukum waris Islam di Indonesia itu mengikuti terjemahan tafsirnya Ahsan itu. Loh, sampean. Ngono kene gak diteliti, karo. Ini mboten diteliti ning mboten semerah. Ya makane wong neliti sing angel neliti iku. Nek nggawa buku diwaca, wis gak usah angel-angel, sampeyan nggo Quran diwaca mari mek hadis. Lho nggih niku wis jaminan sampeyan, gak usah macam-macam. Diamalno sing apik. Nek ahli iki kudu ngoten niku wae. Nanti fokus liyane wis kata pek digarap ngene tok mangke sing difokusi. Saya kira itu wis jam 6 ae. Tapi lho mulai ini jam 5 lebih mau sampeyan. Ngaji seperempat jam ya Kak Ndulone teko kabeh. Mareng nek dikek ngombe. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz, berpikir itu kan penting sekali. Dan kalau bisa kita selalu berpikir. Pertanyaan saya, apakah berpikir itu harus dalam keadaan suci, harus berwudu? Padahal kan kadang-kadang kita mungkin nggak tahu. Enggak, ini adab Pak, adab. Ini adab. Adab itu sebaiknya saja. Orang itu kalau bisa ya nyuntu kaya Bilal. Nek njemok banyu ku wudu ngono. Nek iso. Nek durung iso gak kuasa akeh omong ngono. Mergo apa? Bilal awake bersih terus. Mari wudu, salat, mari wudu, salat. Salat apa? Gak ono disebut apa. Ulama fikih kemudian menyebut ono sing ngarani salat syukur. Ono sing ngarani salat mari wudu. Ono sing ngarani salat sunat mutlak. Wis salat apa sing penting salat. Ono dalile. Nggih. Lah awak dhewe kentut bolak-balik gak tau wudu lalu satene ngomong kaya Bilal ya apa sampe? Ya beda. Berpikir dalam keadaan tidak suci nggak apa-apa. Lu enggak apa-apa, ini adab. Yang kita bicarakan tadi apa? Adab. Ya. Lha kok nah, pada waktu itu Bilal itu duwe kebiasaan ngene iku mau. Jadi Nabi, aku kok kriki terumpamu nek swarga. Apa amal sing mbok lakoni terus? Kula niki nek njebok banyu niku wudu terus salat. Awak dhewe njebok banyu ya raup tok, mareng ngono mari. Lho, keten-keten iki berat, Pak. Lho ketoke amale niku nggih ringan lho, ketoke ngono tok mosok gak iso to. Kok gak lapo-lapo lak ngoten ta? Oh, berat niku. Sampeyan saged ta? Pokoke njebok wudu, Pak wudu. Apa nek sepatu mantap gak iso men. Wong wudu kudu lepas sepatu. Lak ngoten ta? Nggih, kula bayangno Bilal berarti gak tau gawe sepatu. Bilal iki apa jadi gak ono sepatu kok niki katane. Ya artinya apa? Banyak hal yang kita ini belum mampu gitu loh Pak. Ya sebabnya banyak gitu. Meskipun kelihatannya amal-amal itu sepele. Itulah makanya Nabi Sulaiman ketika dia punya kemampuan memahami
ya bahasa binatang itu, lalu dia mengatakan ini keutamaan dari Allah. Ini yang penting itu orang diberi keutamaan itu. Dan biasanya keutamaan itu tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Nah, sampai nek kepengen roh keutamaan-keutamanya para sahabat yang masuk surga tanpa dihisab itu loh. Itu sampean baca ada buku yang berjudul Ar-Rijalu Haulun Nabi. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Bahasa orang dekatnya Nabi lah. Apa dia apa tadi itu? Bahasa sekarang apa itu? Itu besti. Orang dekatnya pejabat kok besti. Nabi itu apa jenenge itu? Ya orang yang gitu, elit lah, orang elit gitu ya. Elit kalau dalam bahasa pemerintah. Dulu itu ada terjemahannya itu. Saya pernah tahu ada orang jual di masjid Al-Wahyu. Ya, uang tapi dodol gak menetap uangnya. Tebel bukunya terjemahannya. Waktu itu 100 tapi saya nggak beli. Ar-Rijalu Haulun Nabi. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Itu nerangkan kelebihan orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Nah itu, awak dhewe kan kelebihannya ya gak jelas kabeh. Nggih Pak nggih. Iki ya iso, iki ya dilakoni, iki ya dilakoni, iki ya dilanggar, iki ya dilanggar, iki ya dilanggar. Waduh biasanya kalau nek mlebu masjid disian metune masjid mburi dhewe, ternyata begitu metu masjid iki, metune masjid dhisik dhewe, ternyata metu masjid iku nata sandale wong. Iku nek gak dapat keutamaan dari Allah mboten saged nih, Pak. Ketoke remeh tapi iso sampean ngoten ae, iso ta. Mboten saged sampean. Lho nata sandale wong iki. Gak iso sampean. Makanya kata Nabi jangan meremehkan kebaikan meskipun kebaikan itu sepele. Demikian mesti eling aku jane kepengin ngaji seprapat jam ngono ya. Jane. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.